orang-orang yang kemudian mencari pahala lewat pardia tadi, amal-amal soleh tadi, susah. Tadi tuh kita 23 milih yang 11. Ada yang cepat, satu Baitul Hikmah, supir Pantura, Miftahul Jannah, supir angkot. Kita pilih cepat apa yang lambat, Bapak Ibu? Tarawih. Cepat kita mah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang terakhir, kenapa di ayat ini Allah sebutkan Aqsa? Nah, umat Rasulullah, Bapak Ibu, jangan pernah cuek bebek dengan Aqsa. Jangan pernah tidak peduli dengan Aqsa. Jangan pernah tidak mau tahu dengan Aqsa. 1500 tahun yang lalu Allah sudah memerintahkan kita agar memperhatikan Aqsa. Jangan lupa Nabi kita itu 14 bulan salat mengarah ke Aqsa. Hari ini kalau kita lihat Aqsa, umat Rasulullah di seluruh dunia terbagi kepada 3 golongan. 1, umat Nabi, umat Rasulullah, kaum muslimin mengaku beriman, tapi mereka tidak pernah peduli dengan Aqsa. Ini golongan pertama. Apa dia bilang? Aduh, saya heran ngeliat orang Indonesia ini. Di Indonesia ini aja masih banyak yang susah, yang nganggur, yang susah makan. Ngapa jauh-jauh ke Aqsa sono, sedekah, infak, zakat? Di sini aja belum diselesaikan. Ini orang ini pikirannya sengklek nih, dia ngomong begitu. Kudunya makan di sini dulu katanya. Ngapain jauh-jauh ke sono? Ini golongan pertama. Kenapa ungkapan itu muncul? Karena mereka golongan pertama ini gagal melihat Aqsa, apa yang dipesankan Allah dalam ayat ini. Yang di Aqsa itu hubungan kita dengan mereka, kata Rasulullah, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa tafatufihim kamasalil jasad, seperti satu tubuh. Satu tubuh. Yang ngomong bukan Mikrat Harahap, tapi siapa yang ngomong? Lisan Nabi yang suci. Kita dengan orang lain, meskipun jauh nun jauh di sana, kalau dia beriman, maka kita di hadapan Allah dan Rasulullah seperti satu tubuh. Makanya kalau misalnya kaki kita nendang batu, nih kaki kita nendang batu nih, batunya tajam, berdarah. Apa respon mulut? Aduh. Kalau sakit banget, ini bisa nangis. Ini merespon merintih, ini menangis. Kenapa? Yang di bawah yang kena. Kok yang di atas ikut-ikutan? Jawabannya karena satu tubuh. Maka kalau ada saudara seimannya dalam kondisi dihabisi, disakiti, dia berkomentar tadi, mau ngapain ngurusin di sono, di sini juga banyak. Nah, dia masuk golongan pertama. Bahkan nih di golongan pertama ini ada di situ satu kelompok lagi yang ekstrim. Mereka itu adalah syamatatul a'da. Siapa ini? Mereka bukan hanya tidak peduli, bukan hanya cuek bebek, bukan hanya tidak memikirkan, tapi syamatatul a'da malah bergembira di atas penderitaan orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Tepuk tangan dia. Syamatatul a'da. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, boleh ya. Memang kan hidup ini pilihan. Kalau saya mau Ustaz kayaknya golongan pertama dah. Ya saya nggak bisa ngelarang Bapak Ibu. Cuman ya kita siapkan aja masing-masing ntar jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ikatan kita dengan manusia yang lain, kalau dia beriman, maka itu adalah ikatan yang paling kuat. Kita nih keluar dari rahim yang satu, terus tiba-tiba berjalan kehidupan, murtad misalnya adik kandung kita, putus hubungan sudah. Berdoa kita nggak nyampe, nggak kebagian dia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nggak kebagian dia. Tapi meskipun dia orang Afrika, orang kutub sono, tapi kalau dia beriman, kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dapat dia. Ini dalil menunjukkan bahwa memang orang-orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah. Allah yang mengikat kita dengan ikatan suci.
Jadi inilah sumber dosa yang banyak hari ini yang dilakukan umat Rasulullah tanpa kita sadari. Yang kedua, orang Islam terhadap Aqsa, mereka yang sudah melihat persoalan saudaranya, yang sudah melihat pesan Allah dalam Al-Isra terhadap Aqsa, kemudian mereka peduli, mereka melakukan sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka anggap itu bisa menyelesaikan saudaranya, berupa uang, barang-barang, bahkan dengan hubungan diplomasi dan seterusnya, karena mereka berhasil melihat innamal mu'minuna ukhwah. Meskipun mereka tahu uangnya nanti lama nyampe, tapi dia kasih. Kenapa dia kasih? Dia tahu di sana adalah saudaranya. Tapi kelompok yang kedua ini memberikan jalan keluar dan solusi kepada Aqsa hanya sebatas benda-benda materi. Kita tahu semua Bapak Ibu, kalau kita kirim uang sebanyak-banyaknya, kita kirim pakaian sebanyak-banyaknya, apalagi dalam kondisi sekarang ini, itu nyaris memang ibaratnya kita sama dengan buang garam ke laut. Mau masukin aja susah. Tapi andai kata kita mampu bangun lagi rumah sakit, bangun lagi rumah-rumah semua, entar dihabisin lagi sama dia. Berarti dari fakta ini belum menjadi solusi yang puncak yang mereka butuhkan. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan umat Nabi, umat Rasulullah, yang mengaku itu saudaranya. Mereka satu tubuh, mereka sakit, dia pun sakit. Bahkan banyak hari ini di Indonesia kagak bisa makan enak gara-gara ngelihat anak-anak Palestina makan nasi basi, antri nasi jagung, bubur, karena sekarang itu pabrik roti cuma satu yang beroperasi, yang tadinya cuma 100 sekian. Bisa kita bayangkan 2 juta numplok di situ. Jadi nggak bisa makan dia. Ah, ini kita hati-hati. Saya sering menyampaikan, mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak berkenan, termasuk air minum. Jangan sampai kita tinggalin dalam keadaan masih separuh dah. Ya. Ini malu kita di hadapan Allah. Saya sering lihat mengamati, Masya Allah, habis acara air minum, padahal acaranya seperti ini, acara kajian-kajian, acara kebangkitan, acara maslahat, tapi air minum separuh ditinggal-tinggal, makanan terbuang-buang. Nauzubillah. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Tuh. CS kita, berteman kita sama setan. Nah, inilah bentuk peduli kita. Maka golongan yang ketiga ini sampai dia makan pun nggak bisa. Kenapa? Kepikiran. Sama gini deh, ya. Kita punya adik di hadapan mata kita, digebukin orang, Pak. Digebukin orang. Terus kita lihat digebukin orang. Terus kita bilang, sabar deh ya, sabar. Bajumu yang kotor, yang robek, abang ganti deh, abang beli lagi. Beli lagi bajunya, pakai lagi. Digebukin lagi. Besok baju lagi diganti sama dia. Nah, itu sama dengan orang melihat atap bocor. Yang kedua tadi, solusinya atap bocor bagaimana? Dipel sama dia. Bocor, kan lantai bocor, air tergenang. Kelompok kedua ini datang, dia pel. Kering, hujan, bocor lagi enggak? Bocor. Tergenang lagi, pel lagi. Habis dibom rumah sakit, bangun lagi, bom lagi, udah berulang kali. Yang ketiga ini bagaimana? Mereka lihat bocor, bukan alat pel yang diambil, tapi apa? Naik ke atas, berapa genteng yang bocor, ganti, tutup, beres. Apa tuh yang ketiga itu? Itu panjang dari pembahasannya ya. Itu pembahasan di jam-jam apa namanya? Ya, itu harus ngopi darat itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita ngumpul hari ini, dengan saya menyampaikan 10-15 menit perihal Aqsa ini, mudah-mudahan ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan solusi yang ketiga, solusi yang solutif buat saudara-saudara kita di Palestina. Maka oleh karena itu, dalam ilmu peradaban, Bapak Ibu sekalian, Palestina ini luar biasa. Kenapa? Coba perhatikan. Siapa yang menguasai Palestina? Karena Palestina ini rahim peradaban. Siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Ini ilmu yang mungkin kita selama ini tidak menyadari. Siapa yang menguasai Palestina, Aqsa, ya, makanya nanti ini panjang ini ya kalau kita urai ya. Siapa yang menguasai Aqsa, maka dia akan menggenggam dunia. Coba perhatikan sekarang. Siapa sekarang yang menguasai Aqsa? Kok ragu-ragu ini?
Zionis laknatullah. Nah, jangan Israel, Bani Israel ya. Nabi Yakub itu Bani Israel, anak keturunannya. Mereka yang menguasai dunia ini. Sampai-sampai kita pengennya si boykot tuh kemarin ya. Susah. Mulai dari odol, sampo, datang istri saya. Alhamdulillah deh ya. Ini mah tahadus bin nikmah bae nih. Ya. Tadinya kita kan pakai merek A. Ya, merek A. Yang merek A ini terindikasi memang hasil keuntungannya mengalir ke Yahudi, ke Zionis tadi. Maka istri saya, jangan deh ya. Coba sampo yang lain. Rambut saya jadi kayak gumpal-gumpal gitu. Saya protes sama istri saya. Kalau begini mah repot nih. Nggak apa-apa kali dah, ini mah yang udah kebutuhan. Nggak mau dia, bener, bless, nggak mau. Sampai sekarang diganti semua. Nah, kita awal-awal juga kita lihat semangatnya kaum muslimin luar biasa. Sampai-sampai restoran cepat saji juga sepi. Viral itu kan, omsetnya menurun drastis. Tapi cuma sebentar doang. Kayak sekarang kan udah nggak ada lagi yang membicarain Palestina. Padahal Bapak Ibu sekalian, hari ini sampai hari ini masih terus terjadi pembantaian. Kita ngebahasnya cuma sebulan doang. Terus kalau kita lihat sekarang kita berjalan, apa tuh? Oh ya, penuh di situ yang duduk orang yang berkerudung. Minum kopi dia di situ, 30.000 segelas. Ya, sama dia kayak ini dan nih, gua berkontribusi nih. Kalau kita makan nih berkontribusi sumbangan untuk acara Isra Mi'raj. Kalau dia sumbangan patungan untuk beli peluru, tuh bahasanya begitu. Nah, makanya hati-hati. Ya. Nah, siapa yang menguasai Aqsa, dia menggenggam dunia. Coba kita cek. Umat Islam pernahkah menguasai Aqsa? Pernah. Di zaman kapan? Satu, di zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab puncak kejayaan Islam. Semua dunia ini, sepertiga dunia ini dalam naungan keindahan Islam. Copot lagi, Islam lemah lagi. Nanti diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menang lagi. Nah, setelah sekarang bukan kita yang megang, maka hari ini Palestina menjadi potret kita umat Islam. Betapa kita hari ini persatuan kita begitu lemahnya. Jadi kata kuncinya adalah kenapa kita tidak bisa membantu saudara kita. Jumlah umat Islam di dunia 1,5 miliar deh paling sedikit. Sementara yang tinggal di sana, yang di Yerusalem itu paling banyak sensusnya cuma 6 juta 7 juta. 1,8 miliar bertekuk lutut di hadapan dia. Ayo, mau bilang apa? Padahal kalau umatnya Nabi ini bersatu, jangan lagi mengarahkan senjata. Kata ulama Mesir, mohon maaf, cuman kencing doang katanya nih, negara Timur Tengah, kencing semua orang Timur Tengah, paralonnya dihadapkan ke Israel, banjir tuh. Habis sudah, nggak usah perang-perangan, timbang kencing doang. Cuman nggak mau. Kalau disuruh ayo bareng-bareng, mohon maaf, bareng-bareng kencing yuk, paralonnya kita arahkan ke sana. Kagak ada yang mau. Mas, untuk melakukan itu masih berbeda pendapat kita. Kayak kita sekarang ini kan kepala sama-sama hitam, tapi isi kan belum tentu sama. Kita kalah sama semut, Pak. Semut itu, Arif Billah dalam Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau menyebutkan begini. Dia amati semut. Dia kalau dapat belalang tuh, tubuh belalang kan gede. Susah dia ngangkatnya sendiri. Pergi dia pulang lagi ke rumahnya. Pergi. Beriringan lagi nanti baik. Baru digotong sama mereka. Kalah umat Rasulullah, umat yang mulia ini dengan persatuan makhluk-makhluk Allah yang bernama semut tadi. Jadi intinya adalah momentum peringatan Isra Mi'raj kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita singkirkan segala perbedaan, singkirkan segala perbedaan di antara kita, baik dalam perbedaan ubudiyah dan yang lainnya. Kita harus menyatu semua dalam ikatan akidah Islamnya. Kita semua sama di hadapan Allah. Jangan pernah kita merasa beda dengan yang lain. Karena dalam Islam nilai kita ditunjuk bukan berdasarkan baju kita, bukan berdasarkan status sosial kita, bukan berdasarkan peci kita, bukan berdasarkan jabatan kita, tapi berdasarkan ketakwaan kita. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu memberikan kontribusi terakhir ini nih terhadap Aqsa,
tempat bumi yang dimuliakan, yang disucikan. Itu merupakan masjid ketiga umat Islam, bahkan menjadi kiblat Rasulullah di masa lalu. Maka alangkah naibnya kalau kita tidak punya kepedulian. Tapi mudah-mudahan tadi dengan kita mendengarkan 10 menit terakhir ini, Al-Fakir menyampaikan, menjadi menggugah kita semua bahwa hari ini kita tidak boleh kenyang perut kita, karena ada saudara-saudara kita yang hari ini bukan hanya kelaparan, tapi mereka menahan kedinginan, menahan penderitaan yang kita semua harus juga merasakannya. Bagaimana mewujudkan rasa itu? Minimal dengan kita melakukan proses pendidikan, pemahaman kepada umat bahwa kita semua harus punya kontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi kita tidak boleh berada di golongan yang pertama tadi.